nafi'an jiddan kamilan barakan syamilan al-fatihah. Iyyaka na'budu wa ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah, aghithna. Rileks dan rileks serta ikhlas, ruangkan batin kita ke arah titik keikhlasan, minkan perasaan-perasaan yang tidak bermanfaat, diminkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas sesuatu yang kita ingin bahas ataupun ingin kita ketahui bersama. Anda dari tadi sudah ada sesuatu yang menginginkan untuk berinteraksi dengan kita. Mangga. Dari mana dan apa? Masuk. Anda datang lebih duluan. Adakah yang Anda mau sampaikan ataupun Anda marah? Hah? Aku marah. Ada kemarahan tersendiri. Marah itu aja dewekan, gak cepet. Orang sesuatu. Kenapa, apa yang menjadikan Anda marah? Anda selalu menggagalkan. Saya menggagalkan yang menjadi kehendak kami. Oh, menggagalkan di bidang apa? Merintangi hal yang apa? Terus tujuan kamu itu apa? Tujuan kamu semua? Anda merintangi kami untuk mempercepat. Saya merintangi Anda. Termasuk Anda merintangi kami untuk mempercepat. Mempercepat apa yang kamu? Kehadiran yang mulia Dajjal. Kehadiran si Dajjal. Semua sudah ada titik waktunya. Dan titik waktu itu pun akan kami percepat. Tidak ada perkataan. Karena kami pun bisa mempercepat itu. Seandainya kerusakan di alam bumi ini cepat rusak, akhlak manusia seperti kamu bejat semua, maka itu akan mempercepat. Kenapa Anda itu bicara akhlak? Adakah akhlak bagi manusia, akhlak bagi Anda? Anda kenapa bicara akhlak? Apa akhlak itu bagi Anda sangat membahayakan? Sangat membahayakan, sangat saya benci itu. Oh, akhlak sangatlah Anda benci. Akhlak dari kata-kata takhaluk. Akhlakon isim masdarnya, jadi bertata sesuai tatanan yang sudah tertata, artinya sesuai dengan kejadiannya. Makhluk manusia tercipta dari tertata dengan kesosialannya, seperti itu. Loh, kita sesama manusia sosial, tetapi ada titik yang akan menghancurkan kesosialan itu. Ada titik yang akan menghancurkan keimanan kalian. Itulah Anda itu terlalu fokus kepada kami. Ya, karena kami sudah membaca itu dari bangsa-bangsa kami yang melaporkan kepada kami. Kalau kamu itu tidak mampu untuk merubah kami itu untuk tidak berakhlak, kenapa Anda itu tidak sibuk dengan orang yang sudah mengikuti kamu saja? Karena orang yang sudah mengikuti kami sudah pasti menjadi kami. Oh, itu jelas. Itu jelas menjadi kamu.
Jadi memang terciptanya kita itu untuk mengenalnya, karena mengenalnya yang menciptakan kita, maka dengan tata etika yang tertata. Kalau makhluk yang bersifatan hawadis tentu selalu berhadas, peralihan, dan setiap generasi harus berjuang. Anda memang belum pernah mati ya? Aku belum pernah. Anda Selama Sulaiman itu hadir, aku itu hadir. Loh, di mana Nabi Sulaiman hadir, kamu hadir? Bukan kehadiran dia aku, itulah aku hadir. Apa? Berarti aku sudah berabad-abad. Artinya kayak gini, kenapa Anda itu menyinggung Nabi Sulaiman? Apakah akan hadir juga Nabi Sulaiman? Loh, tidak ada catatan-catatan Nabi Sulaiman akan hadir. Tapi pemikirannya, pemikiran. kekompakannya itulah yang membuat kami harus melindungi kami. Jadi negeri ini pernah dikuasai dengan 4 raja, yang 2 adalah Islam, yang 2 adalah kafir, seperti itu. Adanya Nabiullah Sulaiman, Raja Dzulqarnain itu pernah menguasai dunia dengan keislaman dan keakhlakan. Nabi kayak Raja Namrud dan Shaddad bin Kan'an itu termasuk orang-orang raja yang pernah merajai dunia ini dalam kekafiran dan kemusyrikan, seperti itu. Terus cara parlemennya Nabi Sulaiman sekarang ada ciri-ciri pola pikir ke umat Nabi saya. Itulah yang saya benci. Yang kamu maksud? Itu saya benci karena umat Nabi itu mengikuti ciri-ciri si Sulaiman, menyayangi semua. Kayak gitu. Itulah yang saya benci. Nabi kita itu pun irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, karena ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Jadi Nabi Sulaiman punya kesunahan selalu mencintai tumbuhan, mencintai hewan-hewan, binatang sekecil apapun dia cintai. Dan itu pun ada pada nabimu yang terakhir itu, dan saya itu tidak suka. Itulah kamu itu suka orang-orang yang memelihara burung, main-main, ya kan? Katanya berpikir seperti Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman terwahyukan, kalau umat Nabi Muhammad SAW itu termulhimkan, seperti itu. Jadi ada di umat Nabi Muhammad SAW yang berseperti itu kayak Nabi Sulaiman. Jadi cara kanjeng Nabi ngendikake al-ulama ummati ka Bani Israil, ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu seperti para nabi Bani Israil. Tentunya para ulama yang persifatannya mencintai dari hewan terkecil sampai hewan yang besar, seperti itu. Iya, itu yang Kenapa saya yang dianggap menghalang-halangi, bukannya beliau semua? Kamu juga ikutan dalam kami menghadirkan yang mulia Dajjal itu. Tapi saya juga suka ke alam. Contohnya tembok saya lukis dengan lukisan alam. Ini kan enak. Jadi ketidaksukaan Anda, kenapa perilaku yang di eranya Nabi Sulaiman ada pada diri umat Nabi Muhammad SAW. Ya seperti itu. Maka dari persifatan yang seperti itu memungkinkan Anda itu tersakiti ya. Tersakiti. Terus program berikutnya apa? Yang sedang terjadi di sekarang. Seharusnya ya, kalau untuk kesadaran tingkat terendah, yaitu minkan rasa ego, minkan seton insaniyahnya, pribadinya, semuanya mengandung hikmah yang sangat besar. Terungkapnya seperti ini karena pengakuan manin tasabah, kenasaban yang tidak sampai ataupun mengaku ayah yang bukan ayahnya, itu kan falyatabawa fi maqna'u finnar, tempat yang lebih tepat untuk mengaku yang bukan ayahnya itu kan neraka. Itu kan akhirnya
tersadarkan yang seperti itu, alhamdulillah, matur nuwun, seharusnya seperti itu. Oleh kamu digoreng. Iya. Ini adalah Kesempatan. di mana dengan diaduk-aduknya Sudah masuk. Orang sabar banget. Digoreng, diaduk oleh kamu ya. Kalau saya berpikir sih dengan adanya mengungkap sebuah misteri yang tidak misterius sebenarnya, misteri saja, tidak misterius, hanya misteri. Seharusnya berterima kasih, banyak-banyak berterima kasih. Saya harus berterima kasih kepada Anda. Tidak, bangsa saya seharusnya banyak-banyak berterima kasih karena tidur yang dibangunkan, karena lalai yang diingatkan, karena ego yang melampaui batas. Kan seperti itu harusnya malah berterima kasih. Tidak karena digoreng oleh kamu semua ya, ifrit-ifrit semua. Ini ifrit yang keberapa ini? Ifrit yang di atas saya. Di atas kamu. Kemarin kan saya ngomong katanya kamu MPR-an dengan ifrit titik pusat. Apa hasil MPR-annya? Menolak untuk bekerja sama dengan dan saya. akan tetap memperkeruh suasana. Akan memperkeruh suasana seperti itu, betul kayak gitu? Jadi menolak kerjasama dengan saya untuk berhenti akan diperkeruh. Apa program perkeruhnya? Dari kemarin sudah kerja. Kemarin kan mereka minta untuk mencari yang tersembunyi. Iya. Ternyata lebih susah. Mencari yang tersembunyi ternyata lebih susah. Dan susah kenapa? Saya kenal kalau setan itu tidak putus asa. Kenapa ada setan putus asa? Kami tidak putus asa. Yang jelas kami tidak akan merasa putus. Dan kami akan tetap mencari. Dengan terjadinya seperti ini kan kami bisa mendengar dengan kasar mata. Oh kayak gitu loh. Bukannya info yang dari saya itu berguna banget. Jadi sampai datangnya huru hara di mana teknologi itu sudah tidak ada lagi, di mana magnet bumi ini oleh-oleh dihentikan, peperangan tidak lagi dengan amunisi apapun, peperangan akan terjadi dengan alat-alat ada kadarnya saja. Toh nanti muncul semua dengan pertarungan yang ada di bumi ini, itu akan mempercepat hancurnya kemampuan Anda untuk menguasai ilmu-ilmu itu. Dengan hancurnya apa yang ada di atas, yang menjadi tolak ukur pada kalian itu pun hancur, maka itu sudah tidak lagi yang berguna yang seperti itu. Jadi yang namanya bintang, memang setiap anak yang dilahirkan itu dibintangi oleh Allah. Jadi makanya muncul surat Al-Buruj. Kaukabun, bintang-bintang itu akan gemerlap sesuai dengan kehidupan manusia yang ada di bumi, akan dihancurkan, maka hancurlah yang di bumi itu. Nanti ada waktunya di mana Allah Kami ingin mempercepat magnet. Itu artinya Anda itu melawan yang sudah kinodrat. Dari awal Anda itu melawan kodrat. Makanya Anda itu tersiksa karena melawan kehendak. Bagaimana kami akan tidak melawan ketika kami harus bersujud kepada orang yang diciptakan dari tanah yang menjijikan itu? Apa kami harus tunduk kepada itu? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Iya. Itu tidak mungkin bagi saya untuk bersujud kepada manusia. Iya, saya paham. Dan Tuhan itu pun tidak adil kepada saya, karena saya tidak mungkin bisa, neraka tidak akan mampu kepada saya karena saya diciptakan dari api neraka, tidak mungkin. Ya sampai kesombongannya tidak akan mungkin tersiksa. Kayak gini. Sifat Anda yang seperti itu, bagaimana Anda bisa memasukkan ke bangsa saya mempunyai sifat-sifat yang seperti itu? Sudah salah, tidak mau minta maaf. Contohnya, bagaimana cara progres yang Anda lakukan, umpamanya
sifat Anda itu masuk kepada sifat bangsa saya, kepada siapapun, lewat hati dan otak. Bisik kita. Otak yang kamu bisiki, lewat Karena hati. dengan kami bisikin, kami memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa mereka masih tetap beribadah, tetap dalam rel jalurnya, tapi perilakunya tidak berakhlak seperti akhlaknya para nabi dan para rasul seperti itu. Dan akhlaknya Nabi Sulaiman mencintai semua binatang, tanaman, dan semuanya itu ada pada diri Rasulullah SAW, dan diasarkan asar-asarnya kepada ulama-ulamanya umat Kanjeng Nabi serta umat-umatnya seperti itu. Yang berarti era sekarang berarti era di mana seperti era Nabi Sulaiman. Iya, seperti itu. Oh, masih panjang. Sekarang eranya manakibnya di era Nabi Sulaiman. Nanti di era Nabiullah Musa itu lebih adil lagi, datang keadilan. Wasma asom Musa biadil matin jalat wassaltu maulana ilaika bisiriya tawaslan li'azzi bihil alamu, dan alam pun akan menjadi hidayah, alam menjadi ayat-ayat bagi kita yang mau tafakur serta tadabbur tentang alam. Ya, terima kasih Anda marah tapi tidak bisa apa-apa. Ya, selagi berakhlak, marilah kita sesuai dengan akhlak Rasulullah. Karena akhlak Rasulullah adalah akhlaknya para nabi dan rasul yang terdahulu, maka setelah beliau nabi harus ditiru oleh kita. Beliau akhlak Nabi Muhammad SAW adalah berakhlak ataupun biakhlakillah ataupun takhalluk biakhlakillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah, karena yang pencinta itu Allah, tapi Rasulullah itu pencinta juga, sehingga asma menjadi sifat perilaku Rasulullah wajib kita tiru. Kan kayak gitu, maka mereka tidak akan ada upaya dan daya yang bisa mengena pada kita, apalagi pandemi polemik yang seperti ini. Asas-asas mereka dipakai masing-masing, tidak berasaskan satu selaku orang beribumi dan beragama. Nah, ya karena kami bikin yang tidak berakhlak malah dipuja-puja. Yang tidak berakhlak malah kamu bikin dipuja-puja. Ya sekarang sudah terbelalak semua, kupingnya sudah mendengar semua, matanya tidak tertutup lagi, telinganya tidak tersumpal lagi, sehingga mana yang berakhlak, mana yang tidak berakhlak, mana yang wajib dihormati, disantuni, mana yang tidak wajib dihormati dan tidak disantuni. Toh itu watak dajjal ya, watak yang kamu bawa kan ya, ya kan? Dengan adanya mata yang terbuka, telinga yang tidak tersumpal lagi, alhamdulillah. Tapi masih banyak yang kami butakan. Oh ya, buta itu kan sedikit demi sedikit mereka akan dipakai apa itu loh, apa pupuh cap 8 dewa. Pupuh cap 8 dewa nanti biar matanya cerah. Oh pulang, kenapa harus pulang? Kita ngobrolnya belum selesai. Sudah, yang saya sampaikan sudah, saya tidak. Oh, Anda sudah menyampaikan bahwasanya titik pusat Ifrit tidak mau kerjasama dengan saya untuk mempertunda yang seperti ini. Oh, jadi kita juga tidak pernah akan kerjasama dengan Anda semuanya, maka saya tidak mempromosikan ataupun tidak menyarankan, cuman berpendapat dari obrolan ini bisa kita ambil dengan akhlakul karimah untuk memperlambat kinerja Anda, melumpuhkan Anda dan seterusnya. Itu
bi husnil khuluqi tu'ammir nadiyar wa tazidnal umra. Jadi dengan bersilaturahim juga dengan akhlakul karimah akan meramaikan negeri, negeri justru akan ramai. Jadi Anda santai saja, negeri justru akan ramai dengan adanya akhlakul karimah dan bersilaturahim, serta akan menambah umur. Anda itu dijanjikan oleh iblis untuk berumur panjang kan? Abadi kan? Kita juga bisa tazidnal umra dengan menambah umur yang berkah tentunya. Karena diberikan keleluasaan, kerezekian sudah mati jasadnya, tapi keleluasaan ruhaniahnya masih bisa menjaga negeri ini. Kan kayak gitu. Silakan. Ya kari-karian atau alhamdulillah. Ya, jadi rusaknya karena moral, intinya itu karena moral. Dari kecil kita diajari tentang kompetisi, saling menang-menangan, saling ranking-rankingan, juara-juaraan, sehingga beranjak ke kanak-kanakan, dari kanak keremajaan ke kedewasaan. Kita sering berkompetisi dalam hal apapun, bahkan dalam keagamaan pun terkadang dianggap sebuah kompetisi. Satu kelompok golongan, jamaah saya, jamaah ini. Tapi dengan adanya hal yang seperti ini, alhamdulillah, tetap ternyata kesatuan dan kebersamaan itu justru tampak sekali. Alhamdulillah, tidak ada musibah yang tidak mengandung hikmah. Setiap musibah ada kandungan makna yang indah. Monggo jenengan monggo lakune ngesot ini mewakili siapa? Monggo milih. Oh mriki monggo lakune pengen kayak zaman kerajaan bae lah. Monggo. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mewakili dari golongan jin muslim, jin mukmin juga. Alhamdulillah. Jadi tidak ada jin yang menjadi waliullah. Jangan pernah kita manusia itu mendewa ataupun menyembah pada jin, karena jin itu tidak ada yang jadi waliullah. Tidak ada. Jin kemampuannya, ibadahnya luar biasa. Contoh jin ini saya tanam 50 tahun jangan bergerak, kalimat atau ibadah tasbih, dia kuat. Tapi untuk memahami tentang hal yang dalam, tentang ketauhidan, tentang hikmah, kalam-kalam mutiara, tidak mampu, maka tidak bersyarat yang seperti itu. Jadi supaya kita itu tidak mengikuti mereka para ifrit yang tadi, kita harus tahulah tidak ada golongan jin yang menjadi waliullah. Ya seperti itu ya. Iya. Mungkin ada yang tidak terima jin mana kalau dikatakan jin itu tidak ada yang menjadi waliullah. Silakan hadir ke sini. Silakan belahan mana ya? Tidak ada ya kan ya? Kalau khalifah itu ada, ataupun tabarukan kepada para waliullah. Ya. Tadi diomongkan akhlaknya Nabi Sulaiman ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Lalu sekarang ada pada diri umat-umat ulama-ulamanya seperti itu. Para kiai ya, para ketua. Itu pun menjadikan kami merasa tidak
Oh, jadi karena itu Anda para jin mukmin muslim juga merasakan kenikmatan ya. Dibaratake kita itu air mengalir jernih, makanan minuman tersaji seperti itu ya. Anda sehat dan tidak Alhamdulillah. tidak dikejar oleh kekafiran ya. Tidak. Alhamdulillah. Dengan akhlak mereka para jin kafir, para setan jin itu lumpuh sebenarnya cara kerjanya ya. Dengan berarti innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, karena peradaban tempo dulu rusak akhlaknya sehingga sampai tidak bisa melihat mana yang hak, menyembah berhala, batu dan pohon seperti itu. Ya, terima kasih. Ada yang perlu disampaikan Anda kok sedekah sedekah. Kami dari kelompok jin-jin musuh kami hanya